warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desmawani Rahab, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Saya bertempat tugas di Min 2 Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menganalisis isu manajemen ASN di unit kerja saya. 3 isu utama aktualisasi di lingkungan kerja saya, yaitu yang pertama, sarana dan prasarana yang terbatas, yang kedua, lemahnya motivasi belajar siswa, dan yang ketiga adalah bullying yang sering terjadi tanpa disadari. Adapun fakta dan data dari ketiga isu tersebut, yang pertama, isu sarana dan prasarana yang terbatas. Faktanya, ruang kelas kurang layak, peralatan pembelajaran terbatas, fasilitas olahraga dan perpustakaan yang minim. Isu kedua, lemahnya motivasi belajar siswa. Fakta yang ada, siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran, tugas sering tidak dikerjakan, dan tingkat kehadiran rendah. Isu yang ketiga yaitu bullying. Fakta yang didapat adalah terjadi perundungan verbal, fisik maupun sosial. Korban cenderung menarik diri dan pelaku sering mengulangi tindakannya kembali. Selanjutnya, dampak dan pihak yang terdampak dari ketiga isu tersebut. Isu pertama, sarana dan prasarana yang terbatas. Dampaknya, proses belajar tidak optimal, kesulitan guru dalam mengembangkan metode pembelajaran, dan menurunnya minat belajar siswa. Dan pihak yang terdampak tentunya yang pertama adalah siswa. Siswa akan mengalami kesulitan belajar. Dan guru juga mendapatkan dampaknya, yaitu guru menjadi terhambat menyampaikan materi secara efektif. Dan yang ketiga yang terdampak adalah pihak sekolah, di mana sekolah dinilai tidak layak dan tidak mampu memenuhi standar nasional pendidikan. Sedangkan isu yang kedua, lemahnya motivasi belajar siswa, dampak yang ditimbulkan adalah yang pertama, prestasi akademik menurun. Siswa sulit mencapai kompetensi dasar dan potensi siswa tidak berkembang. Dan pihak yang terdampak yang pertama adalah siswa. Siswa merasa kurang percaya diri dan prestasi menurun. Dan dampak yang ditimbulkan kepada guru adalah guru menjadi frustasi saat mengolah kelas karena tidak menjadi kondusif. Dan yang ketiga, dampak yang ditimbulkan adalah bagi pihak sekolah, yaitu mengalami penurunan penilaian. Dan dampak dari isu ketiga yaitu bullying yang sering terjadi tanpa disadari adalah yang pertama, korban trauma dan kehilangan rasa percaya diri. Kedua, lingkungan sekolah menjadi tidak kondusif. Dan yang ketiga, reputasi sekolah menurun. Dan pihak yang terdampak yang pertama sekali jelas adalah siswa. Siswa menjadi merasa tertekan dan dikucilkan. Kemudian guru juga memiliki dampak menjadi kesulitan dalam mengelola kelas secara damai. Dan yang ketiga yang sangat berdampak adalah kepada masyarakat karena generasi muda menjadi tidak menghargai perbedaan yang ada. Dari ketiga isu tersebut berkaitan erat dengan asas manajemen ASN, yaitu yang pertama, non-diskriminatif terhadap perbedaan. Yang kedua, pengembangan kompetensi atau profesionalitas ASN. Dan yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan peran sebagai guru. Dan yang keempat adalah akuntabilitas. Dari ketiga isu tersebut, saya mencoba menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis APKL. Dan saya memilih isu lemahnya motivasi belajar siswa. Mengapa isu ini saya pilih? Karena isu ini sangat mempunyai dampak yang luas dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Dan dengan menggunakan teknik analisis APKL, maka ditemukan penyebab utama dari masalah lemahnya motivasi belajar siswa di Min 2 Tapanuli Selatan. Yang pertama, pembelajaran kurang menarik dikarenakan guru cenderung menggunakan metode ceramah. Dan yang kedua, kurangnya fasilitas alat pembelajaran seperti Infocus dan media pembelajaran digital yang menarik. Dan yang ketiga, siswa tidak percaya diri dan tidak tahu manfaat pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan kreatif atau solusi dalam menghadapi isu ini yang saya lakukan adalah yang pertama dengan menggunakan
menggunakan metode Fishbone, yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang interaktif atau digital skill dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis tantangan dan kelompok agar siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, pelatihan guru diperlukan untuk pembelajaran berbasis proyek, bermain, eksplorasi, ataupun berbasis teknologi digital. Dan yang keempat, kegiatan konseling atau motivasi siswa yang berkala. Sekian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.